Kalau dari gua untuk Chelsea, gua menganalisa pemain yang berpotensi memberikan poin besar di tim MPL Fantasi, yaitu Jumpa lagi dengan kita bertiga, gua, Bayu, dan Raka. Jadi di episode kali ini kita akan membahas khusus untuk segmen spesial MPL Fantasi, di mana ada pertandingan besar, kontes besar antara Chelsea melawan Manchester City. Nah, tapi sebelum gue jelasin lebih dalam lagi, gue mau ngajak kalian untuk mendownload aplikasi MPL Fantasi. Makan lemon dulu biar lemas. Iya, kayak makan lemon dulu. Adalah game olahraga yang membuka bentuk satu tim dalam memilih pemain gitu. Nah, di MPL Fantasi ini ada hadiahnya juga, jadi pasti seru. Hadiahnya itu berupa berlian kemenangan. Berlian kemenangannya itu senilai Rp200 yang dimana dapat ditukarkan di GoPay atau link aja. Jadi kebayangkan, selain lu berkompetisi juga mendapatkan hadiah. Hadiahnya ini langsung cair setelah pertandingan selesai. Nah, pasti ada nanya, gimana sih caranya untuk mendapatkan hadiah berlian kemenangannya lebih banyak? Nah, kebetulan kita mau bahas yang namanya kontes besar. Lu tinggal pilih yang namanya kategori kontes besar. Kontes besar ini dijamin banyak hadiah berlian kemenangannya, berpuluh-puluh ribu berlian kemenangan. Nah, kontes besar ini biasa kita sebut dengan pertandingan besar atau pertandingan big match gitu. Jadi jangan lewatkan partai serunya dan pertandingan besarnya. Nah, untuk memainkan game ini harus download dulu aplikasinya. Akan dijelaskan oleh saudara Raka. Gimana, Rak? Oke, jadi cara download game MPL Fantasi itu gampang banget. Tinggal lo masuk ke browser HP lo, terus ketikkan alamatnya id.mpl.lite/fantasy. Nah, setelah itu nanti akan keluar kan homepage-nya, website-nya, terus tinggal lo klik aja tuh, ada tulisan download sekarang. Nah, udah setelah lo klik, terinstall di handphone lo, tinggal lo registrasi aja. Setelah lo registrasi, baru deh lo bisa mainkan game MPL Fantasi. Tapi nggak cuma MPL Fantasi aja yang ada di dalam aplikasi MPL. Banyak juga berbagai macam permainan lain yang ada hadiah berlian kemenangannya. Jadi dari game MPL ini, lo nggak cuma bisa menganalisa dan mengatur strategi dalam fantasi sepak bola, tapi lo bisa juga memainkan game-game casual lainnya dan juga berkesempatan untuk mendapatkan berlian kemenangan dari game-game casual tersebut. Jadi banyak banget kesempatan lu untuk mendapatkan berlian kemenangan yang bisa ditukarkan ke GoPay ataupun link aja. Nah, di episode kali ini kan kita akan membahas tentang pertandingan Chelsea melawan Manchester City. Coba jelasin dulu, Rak, gimana caranya memilih kontes besar ini gitu. Oke, jadi setelah lu download, install, terus kemudian lo masukkan ke dalam game MPL-nya, ke aplikasi MPL-nya. Terus setelah lo masuk, cari tuh di bagian bawah, itu ada 3 opsi. Nah, di bawah, di tengah-tengahnya itu ada fantasy. Nah, setelah lo klik aja tuh, fantasy, klik gitu. Nanti dari situ langsung muncul banyak sekali jadwal pertandingan sepak bola di seluruh dunia gitu. Jadi banyak sekali kesempatannya dan banyak sekali pertandingannya, nggak cuma dari salah satu liga aja. Nah, tinggal lu scroll aja tuh, scroll, temuin pertandingan Chelsea melawan Manchester City. Nanti ada lambang berlian kemenangannya, ada tulisannya kontes besar gitu, dan itu menunjukkan bahwa dalam pertandingan itu lu berkesempatan untuk mendapatkan berlian kemenangan yang banyak banget gitu. Yoi, kompetisi Inggrisnya sudah mau mulai, dijamin banyak pertandingannya dan banyak juga kontes besarnya. Jadi betul, jangan lewatkan keseruan di MPL Fantasi, buruan download aplikasinya. Langsung aja kita masuk ke menu hidangan utama kita, yaitu pertandingan kontes besar antara Chelsea melawan Manchester City. Tapi sebelumnya gue mau bahas dulu untuk kontes besar di episode minggu lalu. Nah, antara Chelsea melawan Tottenham ya. Nih, poinnya lumayan sih. Nah, berlian kemenangannya ini lumayan lah buat jajan-jajan lah gitu. Nah, sekarang gue mau jelasin lagi nih pertandingan antara Chelsea melawan Manchester City. Jadi Chelsea akan kita bedah lagi gitu. Berlian kemenangannya nanti lumayan lagi lah kita buat belanja-belanja gitu. Kita tukarkan di GoPay atau link aja. Untuk pertandingan Chelsea melawan City, sebelumnya ada ahli sejarah.
dari Raka. Gimana Di Raka? sejarah. Rekor pertemuannya dulu kemarin gimana? Oke, jadi rekor pertemuan antara Chelsea dan City itu lebih berpihak atau bisa dikatakan seimbang lah ya. Jadi 9 kemenangan untuk Manchester City dan 8 kemenangan untuk Chelsea. Kita bisa bilang City sedikit lebih unggul, tetapi kita lihat dari 3 pertandingan terakhir ya. Jadi 3 pertandingan terakhir antara Manchester City melawan Chelsea yang kita tahu banget, yang gua hatam banget itu menentukan kemarin juara Liga Inggris, kemudian juara FA Cup dan juga juara Liga Champions. Ya kan? Jadi di 3 pertandingan terakhir itu disapu bersih sama Chelsea. 3-3-nya dimenangkan oleh Chelsea. Di FA Cup final 1-0 Chelsea, kemudian di Liga Inggris itu 2-1 dimenangkan Chelsea di kandang City di Etihad. Dan terakhir di final Liga Champions juga dimenangkan oleh Chelsea 1-0. Gitu. Jadi secara 3 pertandingan terakhir memang hasil ini lebih berpihak kepada Chelsea gitu. Chelsea di eranya Tuchel itu belum pernah bisa dikalahkan oleh Pep. Nah, sekarang dari Bayu. Biasa ngejelasin strategi antara Chelsea melawan City. Jadi akan menjelaskan strategi kedua tim gitu. Gimana, Bay? Kita perlu ngeliat dulu formasi yang kemungkinan bakal diturunkan oleh kedua belah tim. Untuk yang Manchester City warna ini ya, warna kuning, dan Chelsea warna merah. Nah, kemungkinan Manchester City bakal main pakemnya yang nggak berubah-berubah, pemainnya yang berubah-berubah. Tetap 4-3-3. 4-3-3. Sistemnya ini pasti kayak begini gitu. Dan di City ini karena backnya masih cedera, Laporte sama Stones, kemungkinan yang main Ake dan Diaz. Dan tengahnya ini bisa antara si Fernandinho atau si Rodri. Nah, untuk kanannya ini, gue sih harapnya sih Gundogan dan ada Kevin De Bruyne. Karena kemarin kan sempat masuk tuh, dia babak kedua di akhir-akhir tuh dan ngerubah permainan banget. Karena kalau nggak ada Kevin De Bruyne, kayaknya agak sulit lawan Chelsea. Dan di kiri, harapannya Cancelo yang bermain belum tergantikan oleh Zinchenko karena si Mendy masih di penjara, dan kanan ini ada Walker. Terus Jesus kayaknya masih main di sini nih. Masih main di kanan, terus tengahnya Torres, lalu kirinya bakal dipasang Grealish karena Sterling kemarin enggak banget, kurang mendapatkan percaya diri. Dan nah, untuk Chelsea bakal bermain 5 back. Gue sempat ngelihat di BBC si Pep ngomong, kenapa sih Chelsea bermain sangat bagus, dia ngasih bocorannya karena Chelsea ini punya lini tengah 2 ini sangat dekat dengan back. Dengan 3 back ini sangat dekat dan itu bisa menghancurkan semua. Tapi mereka bermain sangat wide, katanya gitu. Dengan bermain 5 back ini, jadi bisa ngancurin passing musuh dan juga bisa nyerang secara cepat, kata si Pep begitu. Nah, ini kemungkinan bisa jadi Alonso karena Alonso lebih siap ya untuk lawan besar. Terus ini si James, Azpilicueta, Thiago Silva belum tahu kabarnya gimana. Kalau nggak Thiago Silva, kemungkinan Christensen, harusnya Thiago Silva sih. Terus ini udah tak tergantikan Rudiger. Dan kalau Kante dan Jorginho fit, harusnya mereka yang diturunkan. Tapi nggak tahu Kovacic atau nggak, karena secara defense Kante dan Jorginho lebih baik. Terus untuk kanan sama satu lagi sini harusnya Havertz sama Mon, karena Mon bisa nge-pressing di depan dibandingkan si Ziyech. Terus yang satu ini strikernya otomatis pasti Lukaku, belum tergantikan sih. Gitu gambaran strategi Chelsea dan City kemungkinan besar. Oke. Nah, kita lanjut ke segmen di mana akan kita jelasin pemain potensial yang akan bersinar di pertandingan kali ini. Dari kubu Chelsea dulu. Dari Raka. Mana Raka? Oke. Dari gua tentunya dari squad Chelsea yang sekarang menurut gua akan bersinar itu tentunya adalah pemain yang sangat selalu mencetak gol di setiap pertandingannya, yaitu Romelu Lukaku. Jadi Lukaku Chelsea ini seperti menemukan sosok yang gue bilang ya di video-video gue kita sebelumnya juga, Chelsea menemukan striker yang bisa diandalkan, striker world class yang bisa
bisa mencetak gol dengan kesempatan yang sedikit gitu. Beda di musim lalu yang banyak peluang tapi golnya sedikit. Musim ini sampai pertandingan sampai sekarang itu Chelsea sebenarnya peluangnya nggak terlalu banyak tapi lebih klinikal dibandingkan musim lalu, dan itulah yang dibawa atau dihadirkan oleh si Romelu Lukaku gitu. Jadi Lukaku dari 3 pertandingan ini dia sudah mencetak dari beberapa pertandingan ini dia sudah mencetak 3 gol. Kemudian dengan expected goalnya 2,35, berarti kan dia sebenarnya memang lebih klinikal secara statistik, dan juga dia melakukan total shoot itu sampai 12 kali shoot dengan shoot on targetnya itu 5 gitu. Jadi dari 5 gol dia bisa mencetak 5 shoot on target, bisa mencetak 3 gol. Menurut gue ini salah satu bukti bahwa Lukaku ini adalah salah satu striker yang klinikal gitu. Dan besok melawan Manchester City yang kehilangan Laporte dan harus memainkan Nathan Ake yang pemain muda yang menurut gua ini bisa banget dijailin sama Lukaku, dan Lukaku bisa banget mencetak gol ke gawang Manchester City besok. Oke, itu tadi dari Raka. Dari gua merekomendasikan Mon. Nah, kenapa Mon? Lagi-lagi di depan pasti ada Lukaku. Pendukungnya ini pasti Mon gitu. Berdasarkan rekor yang diraih Chelsea yang tadi dijelasin Raka, memang Chelsea ini meraih hasil yang positif ya. Dan Mon itu selalu memiliki peran yang lebih di tim Chelsea gitu. Jadi untuk pertandingan kali ini Lukaku bakal menerima full service dah dari Mon gitu untuk menciptakan peluang gol gitu. Bisa jadi dikonversikan jadi gol. Gitu aja dari gua. Dari Bayu gimana, Bay? Tambahan gua dikit, kalau Mon itu adalah salah satu pemain yang bisa memberikan kontribusi besar saat pertandingan big match ya. Gitu sih. Iya. Oke, lanjut. Nah, dari Bayu gimana, Bay? Kalau dari gua untuk Chelsea, gua menganalisa pemain yang berpotensi memberikan poin besar di tim MPL Fantasi, yaitu kipernya Edouard Mendy. Analisa devnya dia. Bahkan pernah dibahas ya, kiper di Premier League yang terbaik sekarang cuman ada 2 kalau menurut gua, Alisson dan Mendy. De Gea kapan coba? De Gea dalam satu musim paling berapa bisa kali save lah. Tapi Mendy ini kelihatan dan anehnya itu di salah satu platform game buat main PS itu poinnya cuma 83, kecil loh. Oh iya. Harusnya bisa tinggi lah. Di si Mendy ini dia baru masuk ke concede satu penalti. Dari beberapa pertandingan yang udah dijalanin. Ya kan? Terus juga besok yang lawan Manchester City, kelihatan kan Manchester City kemarin kesulitan lawan Southampton. Shootnya tuh masih asal-asalan, jelek banget. Dan kita tahu Chelsea kekuatannya defensif. Kipernya ini Edouard Mendy, kita berharap clean sheet dan ada save. Karena tercatat save-nya udah 16 kali. Itu sangat besar ya. Jadi analisa gua, Edouard Mendy bakal ngasih poin yang cukup baik. Oke. Nah, itu tadi dari kubu Chelsea. Sekarang kita beralih ke kubu lawannya, Manchester City. Dari Raka, gimana Rak? Dari gua untuk Manchester City, gua masih ngambil ini ya. Gua masih merekomendasikan salah satu aset penyerangan Manchester City, yaitu Fernando Torres. Oh bukan nih. Ferran Torres. Ferran Torres, kenapa Ferran Torres? Karena kelihatan di musim ini Pep kayak percaya, banyak banget memberikan kepercayaan ke Ferran Torres. Bisa dilihat dari Torres ini beberapa kali dimainkan di sayap kanan dan juga beberapa kali dimainkan sebagai false nine ya, atau strikernya gitu, menggantikan si Gabriel Jesus. Di mana si Ferran Torres pun sudah mencetak 2 gol dan 1 assist ya untuk di musim ini di Manchester City. Walaupun kemarin melawan Southampton terlihat Manchester City ini
sistem penyerangannya masih nggak kurang baik gitu, tapi melawan Chelsea besok, di mana Chelsea itu kan punya wingback yang sangat rajin menyerang dan punya 3 center back yang besar-besar, tapi tidak secara kecepatan itu kurang, kecuali Christensen ya. Jadi menurut gua Ferran Torres ini punya peluang untuk mencari celah di antara back-back Chelsea dan memanfaatkan kecepatan yang dimiliki oleh si Torres ini untuk bisa mencetak gol ataupun memberikan shoot ke gawang Chelsea. Itu menurut gue sih. Jadi Ferran Torres ini menjadi salah satu pemain penting City untuk melawan Chelsea besok. Oke. Itu tadi dari Raka. Kalau dari gue mau merekomendasikan gelandang pengangkut air dari City. Kante. Kan Grealish. Kenapa Grealish? Nah, Grealish ini kalau lu perhatiin itu selalu masuk dalam starting 11 dari Pep ya. Jadi jarang rotasi, apalagi main mahal. Semenjak dia masuk ya, berarti memang Grealish ini memiliki peran besar di City. Dan dari laga-laga sebelumnya juga memiliki andil yang bagus ya dalam serangan City ya. Dia juga bisa menciptakan peluang dan sebuah gol gitu. Terbukti dari beberapa penampilan yang apik. Nah, di pertandingan kali ini City akan memberikan warna baru dengan adanya Grealish ya yang baru bergabung di musim ini. Gua rasa City bisa memberikan tekanan ke Chelsea dengan Grealish dan strikernya Ferran Torres gitu di depan. Jadi bisa jadi ini akan menjadi kebobolan yang kedua untuk Chelsea di musim ini gitu. Apalagi kalau gua ngelihat City walaupun kemarin ya agak monoton mainnya lawan Soton, tapi dengan Chelsea ini mungkin Pep bisa lebih memberikan strategi yang bagus lagi ya di pertandingan kali ini gitu dengan Grealish sebagai tumpuannya. Oke, dari Bayu gimana, Bay? Kalau dari gua malah melihat tumpuannya ada satu nama yang terlupakan, yaitu Kevin De Bruyne. Prince Kevin. Iya, kayak KDB ini udah jarang ini loh kelihatan loh. Bukan jarang kelihatan, cedera dia. Cedera. Iya. Jadi gara-gara cedera jadi gara-gara cedera jadi orang terlupakan. Nah, kelihatan ya susah banget City ngebongkar pertahanan kemarin Soton tanpa Kevin De Bruyne. Tapi di final Champions Kevin De Bruyne juga main kan. Itu bisa dimatikan sama si Kante. Nah, gue pengen ngeliat nih si Pep gimana strateginya. Gue sih analisanya si Pep bisa ngegunain Kevin De Bruyne ini sebagai striker. Sebagai striker. Iya. Dia bakal kalau fit karena kan kemarin kita lihat kan dia masuk di babak kedua pas ngelawan Southampton. Gue berharap dia bisa jadi striker. Bahkan bisa sebagai ujung tombak atau penyerang kanan gitu. Dan kalau melihat dari statnya sulit ya, karena kan sampel size-nya baru sedikit dan dia kemarin baru pulang dari cedera. Bola-bola mematikannya tuh tetap dirindukan banget sih di Manchester City. Umpan yang mematikan dari kanan langsung ke kirinya itu loh. Langsung ngasih ke flank sebelah kiri gitu. Itu sangat dirindukan banget, apalagi tendangan jarak jauh. Ya Manchester City jarang lakukan. Karena kan strateginya Manchester City itu secepat mungkin masukkan bola ke kotak penalti dan ditumpuk banyak pemain Manchester City di kotak itu. Karena Pep bilang sendiri, kita nggak punya pemain yang bisa mencetak 20 gol setiap musim. Oleh sebab itu kita menaruh banyak pemain di kotak penalti. Pep sendiri yang ngomong gitu. Jadi Kevin De Bruyne ini bakal menjadi kunci permainan Manchester City saat menghadapi Chelsea besok. Menarik ini dilihat nih perpaduan. Dan satu lagi tambahan Mi. Kayaknya kalau ngambil penalti misalnya Kevin De Bruyne ada di lapangan, dia yang bakal ngambil penalti sih harapannya. Oh iya sih. Atau bisa jadi bisa. No, jadi material aset juga ya di pertandingan. Dan Kevin De Bruyne kalau lawan Chelsea tuh semangatnya luar biasa. Iya. Cuman jangan seperti di final Champions sih harapannya sih jangan sampai dia jemput bola. Dia jemput bola kecapean. Kecapean pas di depan udah ketemu Kante. Iya, Terminator. Habis. Iya, habis. Mendingan dia
agak lebih udah di depan aja posisinya. Di depan, betul. Iya. Karena juga Oke, dia oke. ya secara stamina juga di musim kemarin kalau terlalu banyak dia maju mundur kelihatan burnout dia. Iya, itu. Oke. Itu tadi beberapa ulasan dari kita. Semoga apa yang kita suguhkan di episode kali ini bisa membuka pikiran kalian dalam menyusun tim MPL fantasi kalian. Jadi jangan lewatkan kontes besarnya, dijamin pasti seru game MPL fantasinya gitu. Oke, untuk episode kali ini cukup. Gua mau tutup, sampai jumpa di episode selanjutnya dan dadah.